masuk lagi boleh. Ya. Ya, begini, mengenai penafsiran Injil tadi kan sudah diakui bahwa apa yang ditafsirkan Injil, diterjemahkan Injil itu, umat Kristen sendiri kan dilema, banyak yang tidak setuju kan gitu kan. Tapi tadi dibilang katanya, ya kan, itu banyak merajuk kepada umat Islam. Saya rasa umat Islam dalam hal ini tidak pernah ikut campur dalam penafsiran Injil atau segala macam. Itu jangan dipaksain dong. Gitu, seperti yang dikatakan tadi sama Pak dosen tadi, itu kan lucu jadinya. Masa orang umat Islam ikut campur ke situ? Jelas sekali pun bahasanya seperti itu kan. Kalau nggak setuju ya nggak setuju, tapi jangan dibilang orang umat merajuk kepada umat Islam. Umat Islam nggak ikut campur sama sekali mengenai penafsiran Injil atau penerjemah Injil itu. Gitu aja, terima kasih. Ya. Boleh menanggapi, Bang? Moderator. Ya, siap-siap. Silakan. Boleh menambah. Jadi begini dia maksud saya kan. Siapakah yang mengajarkan menyembah Tuhan? Pasti Tuhan itu sendiri kan. Nggak mungkin manusia bisa mengetahui bagaimana caranya menyembah Tuhan apabila tidak Tuhan sendiri yang mengajarinya, baik secara lengkap gitulah. Kemudian begini juga, di dalam pemahaman Kristen bahwa Tuhan itu tidak berdosa gitu. Oleh karena itu, dari seluruh isi Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang disebut Nabi maupun Rasul, pasti mereka punya dosa. Hanya Yesuslah yang tidak berdosa, karena kami yakini dia adalah Tuhan. Kemudian, di dalam Yohanes 14, ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Ini perkataan Yesus ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku gitu kan. Berarti dalam hal ini kan Yesus menegaskan bahwa percaya kepada Tuhan juga harus percaya kepadanya. Artinya dia dan Tuhan itu dan Bapa itu ya satu kesatu satu esa gitulah. Lalu ada saya baca di dalam apa ya? Di dalam Al-Qur'an juga. Kok ini narasinya sama gitu. Maknanya sama walaupun narasinya agak berbeda gitu. Yaitu di dalam surat berapa itu? Surat ketiga, surat apa itu? Surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran yang tertulis di 132 ya. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Berarti ini kan sama ini. Ini kok maknanya sama walaupun narasinya berbeda begitu. Jadi inilah makanya saya bilang bahwa Kristen, semua Kristen apabila ditanya siapa Yesus, pasti jawabannya adalah Tuhannya gitu. Oleh karena itu ya kami menyembah dia dan memperlakukan dia sebagaimana ya perlakuan terhadap Tuhan gitu. Oleh karena itu mungkin timbul pertanyaan saya, kira-kira sejauh manakah ketaatan gitu ya, ketaatan umat Islam terhadap Muhammad dibandingkan ketaatan umat Islam terhadap raja gitu, terhadap presiden, terhadap itu kan berbeda itu kan. Pasti bahkan ketaatan umat Islam terhadap dirinya sendiri saya rasa pasti umat Islam lebih mencintai Nabi Muhammad daripada dirinya sendiri atau orang tuanya. Begitu juga yang diajarkan Yesus. Oh, siapa yang mencintai dirinya, bapaknya, saudaranya melebihi daripada aku, ia tidak layak bagiku. Begitu maksud. Jadi pemahaman-pemahaman ini saya anggap bahwa ada yang apa gitu, yang mungkin perlu dibahas lebih lama gitulah. Terima kasih, Pak. Iya, saya mau jawab, Bang Abi, boleh? Silakan Bang Ansor. Tadi dipanggil Bang Ansor. Iya. Tapi ini saya minta Pak Ginting tempatkan porsinya masing-masing. Jadi jangan manusia, orang tua, kita taat pada orang tua, terus kemudian pada porsi kerasulan kemudian kita taat pada Rasul, terus menganggap dia sebagai Tuhan. Taat kepada orang tua, apakah orang tua saya itu Tuhan? Itu kan porsinya berbeda, Pak. Kami menaati Allah sebagai Tuhan, tapi kami menaati Muhammad sebagai Rasul. Bukan berarti menaati perintah Rasulullah berarti kami harus menuhankan Muhammad. Itu porsinya berbeda, Pak. Karena di situ ada dua oknum. Yang satu Tuhan yaitu Allah, yang satu utusannya.
Apakah dua-duanya kita harus menuhankan? Kan nggak mungkin. Coba kita analogikan. Ada orang diperintahkan untuk mendatangi tempat Bapak, Pak Ginting misalnya. Mestinya kan setidaknya Pak Ginting menaati suruhan orang yang perintah itu. Apakah orang yang perintah itu dijadikan Tuhan? Kan nggak mungkin. Padahal Pak Ginting hanya menaati orang yang diperintah itu. Itu loh maksudnya. Jangan ini porsinya itu berbeda-beda. Jangan disamakan bahwa taat itu berarti menaati satu oknum, tidak, Pak. Sekali lagi dibolak-balik jawabannya seperti itu tadi. Itu loh, diukur, maknanya diukur. Silahkan yang lain. Oke, makasih. Sebentar, menanggapi. Pak. Sebentar, Pak Ginting, sebentar dulu ya. Iya. Saya juga agak tergelitik lagi nih menanggapi Ya. Pak Ginting karena diulang lagi. Bang Budak Agung tadi sudah menyampaikan, jangan dipaksakan premis gitu ke kami, ke Islam, bahwa ketika kita taat kepada Nabi Muhammad, dianggap sebagai seperti mengangkat dia sebagai Tuhan. Tidak akan itu Pak, tidak akan pernah berhasil itu pemahaman seperti itu di Islam, tidak akan pernah berhasil. Sama seperti Pak Budak Agung mengatakan tadi, ketika Anda bertanya kepada saya, apakah Anda punya duit, ketika saya bilang tidak ada, jangan lagi bilang minta dong gope. Itu kan konyol juga itu namanya. Saya maaf ini. Kalau saya sampaikan demikian. Ada yang resen dulu Pak ini sebentar. Siapa ini Bang Boy ini? Setelah ini baru Bang Ginting. Bang Boy, apa yang mau disampaikan Bang Boy? Pak Boy, silakan speak up. Pak Boy. Mungkin jauh dari perangkat itu, Bang. Oke, silakan Bang Iwas. Lanjut ke Bang Iwas aja dulu. Kalau gitu. Iya, Bang. Bang Iwas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Ginting, kawan-kawan Kristen yang lain ya. Kami Islam ini memang wajib taat mengikuti aturan Allah dan aturan Rasul kami Muhammad SAW. Kalau umat Islam yang dituduhlah katakanlah menuhankan Nabi Muhammad, berarti kami kafir. Tidak ada kami diperintahkan menuhankan manusia yang bernama Nabi Muhammad. Jadi kalau kami umat Islam ini wajib mengikuti aturan Allah, wajib mengikuti aturan Rasul kami. Itu. Jadi kalau dari pihak Kristen mengatakan, kalaupun ada tuduhan mengatakan bahwa kami menuhankan Nabi Muhammad, berarti kami kafir. Neraka jahanam kami. Tidak ada kami diperintahkan untuk menuhankan Nabi Muhammad. Mungkin itu aja Bang Awi, masukan saya. Oh, iya, jadi begini Bang Iwas, mungkin Bang Iwas baru menyimak. Tadi kan sekitar 1,5 jam yang lalu, atau 2 jam yang lalu kan kita, Pak Ginting mengajukan tema, siapakah yang menuhankan manusia, Islam atau Kristen. Nah setelah 3 sesi, 3 tahapan, sudah 2 kali poinnya di pihak Kristen semuanya mengakui memang menuhankan manusia. Enggak. Bahwa itu sebenarnya katanya Islam pun sebenarnya menuhankan manusia karena taat kepada Muhammad. Nah disinilah kita agak ini juga sih ya, saya langsung setelah sampai poin itu kita selesaikan tadi closing, baru masuk sesi santai-santai ini. Karena Bang Yos ini saya rasa belum terlalu menyimak dari awal tadi. Saya tanya Bang Yos menyimak mungkin akan panjang juga ketawa-ketawanya. Iya, saya baru masuk sebabnya. Oke, terima kasih. Ya, poinnya sebenarnya sudah ketemu bahwa memang dari pihak Kristen mengakui bahwa ketaatan itu, ketaatan yang melebihi pada dirinya sendiri itu dianggap sebagai menuhankan yang ditaati itu. Nah, di Islam kan kita memang dianjurkan untuk taat kepada Nabi Muhammad melebihi kepada diri kita sendiri. Namun taat kita kepada Muhammad itu intinya kan Muhammad menyuruh kita menyembah Allah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Dari pihak teman-teman Kristen ini selalu melempar premis. Artinya saya mohon maaf ini ya kalau saya mengatakan itu bahasa misionaris yang sampai kiamat pun tidak akan pernah mempan. Kalau orang Islam dari anak kecil, anak saya yang masih 6 tahun sampai yang SMA pun, kalau ditanya siapa nama Tuhanmu, menyembah siapa, pasti Allah. Tidak ada yang mengatakan Muhammad. Jadi betul kata Bang Budak tadi, tolonglah premis yang seperti itu yang lagi pakai, karena itu konyol dan memalukan sebenarnya itu.
Silakan lagi kalau Nah, mau Bahasa ditanggapi. misionaris Bang Awi. Itu bahasa Begini Bang, biar saya misionaris. tanggap, boleh? Ya, silakan, Bang. silakan. Nah, gini Bang, sebenarnya apa tadi ya maksudnya itu? Saya tidak memaksakan Bang, saya hanya menceritakan atau coba menjelaskan siapa sih yang menyembah Tuhan, tetapi bukan dari hanya sekedar perkataannya saja. Siapa sih yang menyembah manusia kan gitu? Saya sebenarnya tidak ada mengatakan apakah Iya, Islam atau Kristen gitu aja, Bang. Tapi saya hanya iya, ingin iya. meluruskan, menegaskan siapa sih yang boleh dinyatakan sebagai menyembah manusia melalui bukan hanya perkataannya saja, tetapi Nah. perbuatannya, gitu Bang ya. Ya, paham. Kalau di dalam Kristen sangat dijelaskan, jawab Yesus kepadanya ini tertulis di dalam, mungkin semuanya tahu ya, di dalam Matius 22 ayat 37 di mana dikatakan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Tetapi kalau mengasihi manusia ada batasannya, Bang. Batasannya adalah di dalam ya surat ke-39-nya. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau ada seseorang yang mengasihi satu pribadi melebihi mengasihi dirinya, dia sudah termasuk kategori mengasihi Tuhan, memperlakukan dia sebagai Tuhan gitu loh Bang. Itu maksud saya. Oleh karena itu makanya saya tanya kira-kira, apakah umat muslim mengasihi Muhammad melebihi dirinya sendiri seperti dia mengasihi Tuhan? Kan itu pertanyaan. Memang secara narasi saya tidak pernah mendengar bahwa umat muslim mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Memang tidak pernah saya lihat. Cuman yang saya pertanyakan ini beberapa ayat ini kok mengapa diperlakukan sedemikian dahsyatnya bahkan melebihi dirinya sendiri? Karena menurut Kristen barang siapa mengasihi satu pribadi melebihi dirinya sendiri itu adalah sebuah perlakuan menuhankan yang dikasihinya itu. Gitu Bang maksudnya Bang. Terima kasih. Boleh saya tanggapi, Bang. Saya jawab, Kang Alwi boleh? Iya, silakan. Saya tadi jauh dari perangkat, silakan. Kang Alif kemarin tumben. Jadi begini Pak penanya, siapa penanya perusahaan namanya? Maaf, saya lagi nggak nyimak. Ginting. Siapa? Ginting. Waduh, betul gitu. Gini Pak Ginting, maaf ya, saya mungkin harus meluruskan. Jadi begini Bapak, kami ini tidak sama sekali, betul seperti Bapak bilang bahwa dari pernyataan kami tidak. Tapi tentunya dalam aplikasi kami seakan-akan begitu ya, menurut tuduhan sampean atau teman-teman itu ya mungkin karena kalian punya ukuran. Saya harus katakan, ketika Anda punya ukuran, tolong jangan menggunakan ukuran Anda untuk mengukur kami, kan gitu. Saya punya rumah butuh pintu, maka pergunakanlah pintu saya untuk menjadi ukurannya gitu loh. Jangan mengukur pintu Anda. Oh ya siap udah on, saya bikin. Anda mengukur pintu Anda kan gitu. Padahal saya yang pesan pintu itu. Datang ke sini bisa jadi kegedean atau kekecilan kan? Itu yang tidak bagus. Jadi pergunakanlah ukuran itu menurut ukuran orang Islam. Kalau Bapak mengukur ukuran Bapak bahwa dalam kitab suci begitu dan begini, ya saya nggak bisa, maka silakan. Tapi seyogianya Bapak pergunakan ukuran kami ketika Bapak mengukur kami. Kenapa kami demikian? Ya karena emang demikian, kami tidak berlebihan. Karena sering saya katakan tadi, berkali katakan, taatan kami kepada Muhammad itu sepanjang Muhammad taat kepada Allah. Silakan Bapak lihat mana perintah Nabi Muhammad yang dianggap kemauannya dia sendiri, mana kan gitu. Sekarang perintah sholat, saya sholat, Muhammad sholat. Kepada siapa sholat? Ada dalam Quran Pak, perintah sholat. Artinya apa? Artinya kami mengikuti kehendak Allah kan. Cuman perintah Nabi Muhammad. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat gitu. Siapa yang menyuruh sholat? Ya Allah. Kami berpuasa kan gitu ya. Siapa yang? Ini Muhammad menyuruh. Tapi siapa? Kan ada dalam Quran. Jadi walaupun kami katakanlah kami ini di dalam hidup ini nggak ada nabi, ya mungkin kami kan tetap membaca Quran itu kan. Cuman permasalahannya gimana bisa itu Quran ada kalau nggak ada yang nunjukin kan gitu. Ya kan. Contoh tukang ini pembawa, ya Rasul itu kan pembawa risalah ya, pembawa kue. Kalau saya mungkin sama dengan ya penyalur aja, tidak menjadikan sesuatu jadikan sesuatu Tuhan gitu loh oleh kami itu. Ya kan. Utusan datang membawa surat, ya surat itulah yang kami akan jadikan acuan dalam kehidupan kami gitu kan. Bukan orang yang membawa surat itu yang kami perlakukan sehebat-hebat, tidak gitu loh.
Nah sekarang Bapak mungkin tolong, silakan Bapak mungkin sampaikan kepada kami apa sih yang diperintahkan oleh Muhammad yang berlebihan menurut konsep Bapak ya. Andai kan Bapak mengukur dengan ukuran itu, yang mana itu bukan dari perintah Tuhan, yang mana sodakoh, zakat, puasa, haji, berjilbab, ya kan, menyuruh. Mungkin dalam Quran nggak ada Quran memberikan makan gitu kan kepada fakir miskin, ada. Itu kata dengan membanyakin kuahnya. Sekarang itu kan tidak dalam nasihat kepada Allah, ya boleh-boleh saja kan gitu. Dan itu juga tidak menjadikan saya ada dua Tuhan dengan saya menambah, maaf ya, menambah makanan kuah dalam hidup, ke dalam memasak. Istriku bikin masakan, dibanyakin kuahnya, bukan saya menambah nama kehendak Muhammad kan? Atau saya mengkhianati Allah, tidak di sana. Justru Tuhan memerintahkan kan gitu, berbuat baiklah kepada fakir miskin, anak telantar, segala macam. Jadi boleh ukuran Bapak boleh, cuman tentunya saya harapkan, contoh apa lagi yang enak? Mungkin presiden lah biar enaknya. Maaf Kang Budak, tolong diulangi dulu tadi kata-katanya yang mengatakan kalau saya sudah ngomong tidak ada uang, jangan minta gope dong. Saya tadi ulangi. Enak gitu. Ulangi narasi itu. Sering saya katakan gitu kan. Kalau atau gini ada candaan begini Kang. Ini candaan ya. Ini candaan anak kecil nih, contoh Pak. Ya, dia disuruh oleh saya, "Nak, beli salak." Gitu kan, ke warung. "Iya Pak, siapa?" Gitu kan, anak saya kan begitu, "Siapa?" Gitu kan, "Awas kembaliannya." "Iya Pak, siap." Dia datang ke sana, "Bapak, assalamualaikum, punten, meser salak, beli salak." Gitu, "Nggak ada salaknya Neng, kembaliannya dong." Nah itu juga salah. Gitu kan, salaknya nggak ada kok kembali diminta, itu konyol juga. Kalau anak kecil boleh begitu, tapi saya harapkan bapak-bapak tidaklah demikian. Ya, gitu kan? Jangan lagi lah premis gitu yang dimaksakan tadi itu. Ikuti narasi ya Kang Abi ya, ikuti narasi sehingga enak, tiketnya enak gitu. Dilanjut tidak teman-teman. Kalau saya udah mengerti itu, tapi mereka ngerti enggak gitu? Iya. Pertanyaan saya sebenarnya bukan ke sana, Bang. Pertanyaan saya kan seperti ini. Siapakah Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sehingga dia dicintai sama seperti mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, harus dicintai melebihi dirinya sendiri, kan itu sebenarnya pertanyaannya, Bang. Nabi, Pak. Nabi. Boleh saya jelaskan, Pak. Ya silakan Bang. Oke. Itu di dalam Al-Quran tuh, lihat di share tuh. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Allah mewahyukan itu kepada Nabi Muhammad. Lalu kita diberitakan kepada kita, kalau kita tidak mengikuti apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, berarti kita tidak mengikuti kehendak Allah. Oh, gampang sebenarnya. Oh, saudara-saudara Kristen mungkin tidak sampai akalnya disampaikan ke situ atau gimana? Karena di dalam surat An-Najm, in huwa illa wahyu yuha, beliau itu berkata-kata tuh sesuai yang diwahyukan kepada beliau. Nah sekarang Allah ini mewahyukan kepada Nabi Muhammad. Lantas kita tuh harus patuh kepada siapa? Kepatuh kepada Allah dengan cara apa? Mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, kan begitu Pak? Sebenarnya gampang. Saya sependapat, Bang. Saya pendapat. Oke. Mencintai ini. Sebentar ya, saya akan jawab itu. Ini kan sebenarnya sudah ulang jawabannya. Kalau Pak Ginting bertanya, siapakah Nabi Muhammad sehingga kita harus mencintai dia lebih daripada sendiri? Karena dialah adalah rasul utusan Allah. Karena dengan dialah kami mengenal Allah. Ya kan? Seandainya tidak lewat dia, ya kan, sebagai Nabi akhir zaman, Rasul penutup, Rasul akhir zaman, mungkin kami ini masih dalam kegelapan umat-umat ini, karena diturunkannya Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, sehingga kami harus mencintai beliau lebih daripada mencintai diri sendiri. Karena apa juga lah yang mau dipertahankan kalau bukan karena nikmat yang paling tinggi bagi kami di Islam adalah nikmat iman. Ya. Kalau tidak ada iman kepada Allah, percuma juga Pak, mati jadi bahan bakar api neraka. Panas Pak, itu api neraka Pak. Bayangkan apinya taruh di tanah kita kan. Makanya itu saya tanya Bang kan, kok bisa ya kan Nabi Muhammad dicintai melebihi diri sendiri, seperti juga umat muslim mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari sini. Ini kan jadi posisinya sama. Itu yang saya tidak sama, Pak. Udah sama, ya Allah, ya Robbi. Ini orang bahasa Indonesia kok kan ngerti sih. Jadi masalah bahasa aja.
Bang Awi, Sabar, ya. Silakan. Bang Awi, Bang. jadi gini Silakan. aja Bang Awi. Ya. Atau saya tunjukkan ayatnya. Begini, Ya, Ginting, ada aja. lagi Kita Ginting, untuk lagi Ginting. mencintai Nabi Muhammad Lagi Ginting. melebihi yang dibacakan kecintaan tuh kepada Adil diri bahwa sendiri. Wahyu Rasul dari Pak Ginting tuh. Sudah saya biar Bang Yos dulu jelaskan lagi. Bang Yos mungkin bahasa Jadi yang paling gini, sederhana. Kok lagi bisa dia Ginting. dicintai? Karena kan Ya yang sudah boleh paham, dicintai- sudah paham lagi Ginting, sudah paham. Nah, Jadi Ukuran begini, dia kok disamakan dengan ukuran kita. Ukuran Bukan, kita itu Bang. jelas, tapi ukuran dia itu yang jadi masalah. saya ya mau udah, ya. bertanya. kita Sabar, ikutin sabar. aja Bang, Ayat kita ikutin Al-Qur'annya, aja Bang. Bang, kita ikutin aja Bang, maunya dia kan. Kan Jadi di Coba begini, coba Bang. ayatnya yang mana? Ayatnya yang mana? Lagi Ginting, 9 lagi ayat Ginting. 24 Jadi juga. Oke, sudah dengar, silakan Bang Yos. Satu-satu. lagi Ginting, Silakan, Bang Yos. aku Ya. minta 20 detik aja ya. Jadi Ya, gini, silakan. lagi Ginting ya. Nabi Muhammad, Rasul kami, di saat beliau mau meninggal dunia, ya, beliau aja masih mengingatkan kami. Apa yang beliau katakan? Umatku, mana umatku? Jadi hal yang wajar kalau kami umat Islam, ya, mencintai beliau. Dan beliau itu adalah bagi kami umat Islam jalan yang benar, jalan yang lurus. Apa yang Anda katakan pada Yesus. Nah, kan sama Bang kan? Ya bentar Pak lagi Ding. Ya Tapi lanjut kan, Bang. tapi kan gini, jalan benar, jalan yang lurus itu dikatakan Yesus itu bukan dalam arti pada saat zamannya Yesus untuk menyembah dia, bukan Iya. itu tujuannya. Itu bedanya kita. Itu bedanya. Anda menyembah Mungkin Yesus. dari sini Anda saya tegaskan ya, supaya Anda tidak mengulang-ulangin lagi pertanyaan itu ya. Di saat Rasul kami mau meninggal aja, yang selalu yang diucapkan nama dia, umatku bagaimana nantinya, umatku. Awi, Iya. jelasin aja jalan yang lurus menurut kalian tentang Muhammad, di mana lurusnya, apa jalan kebenarannya, kasih tahu biar kami kasih tahu jalan kebenaran tentang Yesus gitu. Bentar, Sabar, Pak. Bagaimana? Jadi gini intinya ya. Orang tolol masuk Setiap lagi. para nabi dan rasul itu semuanya mengajarkan, semuanya mendapatkan ya bekal dari Allah ya untuk menuju ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Bukan Yesus aja. Semua para nabi dan rasul itu pasti mengajak ke jalan kebenaran. Jadi cuma perbedaannya kalian ya, Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan jalan yang lurus dan hidup. Sekalian salah mengartikan seolah-olah Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kami tidak seperti itu. Mungkin itu aja Bang Awi masukan saya. Agak saya tegaskan dikit ini. Iya. Please like, comment, share, and subscribe.